Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang teori alam semesta bumi sebagai ruang kehidupan. Pasti sebagian dari kalian sudah ada yang mempelajari teori ini, bukan? Seperti yang kita tahu, jagat raya atau alam semesta merupakan ruangan yang meluas ke segala arah. Tidak terhingga, tapi memiliki batas yang tidak diketahui. Kalau kita lihat di film-film yang ngegambarin dunia luar angkasa, kelihatan bahwa jagat raya itu luas banget. Benda yang ada di luar angkasa pun ada beraneka ragam. Bahkan, banyak yang lebih besar dari bumi. Contohnya adalah matahari yang sebenarnya masih sebagai anggota galaksi Bima Sakti. Tapi, pernahkah terlintas di benak kalian pertanyaan seperti, gimana sih terbentuknya jagat raya? Nah, untuk menjelaskan itu semua, ada 3 teori yang perlu kamu ketahui. Yuk kita cari tahu. Nah, teori terbentuknya alam semesta yang pertama yaitu teori Big Bang. Teori pembentukan alam semesta yang terbaik dan banyak didukung para ahli sampai sekarang adalah teori Big Bang loh guys. Teori ini meyakini bahwa terbentuknya alam semesta berasal dari dentuman yang sangat dahsyat. Teori Big Bang dikemukakan oleh Abel Lemaitre pada tahun 1920. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Nah, gumpalan atom tersebut meledak 15 miliar tahun yang lalu. Sisa-sisa ledakan inilah yang menyebar dan menjadi awan hidrogen. Awan ini membentuk bintang-bintang yang kemudian membuat bintang berpusat membentuk galaksi. Namun, teori ini pernah menerima penolakan dari salah satu ahli loh guys, yaitu oleh Sir Fred Hoyle. Penolakan terhadap teori ini terjadi pada pertengahan abad ke-20, saat Hoyle mencetuskan teori keadaan tetap. Hoyle melalui teori keadaan tetap menyatakan bahwa ukuran alam semesta tidak terbatas dan alam semesta tidak memiliki batas waktu atau akan ada sepanjang masa. Nah guys, karena perbedaan gagasan inilah yang menyebabkan teori ledakan atau dentuman dahsyat mendapatkan penolakan dari Sir Fred Hoyle. Nah guys, sekarang kita masuk ke teori yang kedua ya, yaitu teori keadaan tetap. Fred Hoyle, Thomas Gould, dan Hermann Bondi adalah 3 orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap loh. Ketiga orang itu berasal dari Inggris dan ditemukan pada tahun 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal, dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Jika teori dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta itu bergerak atau selalu berubah, lain halnya dengan teori keadaan tetap yang menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah. Nah, teori keadaan tetap sangat terkenal pada awal abad ke-20. Namun, teori ini mendapatkan penolakan dari beberapa ahli kosmolog hingga para ilmuwan lainnya. Penolakan ini terjadi karena adanya sebuah kebenaran yang berhubungan dengan teori ledakan atau dentuman yang dahsyat, dan alam semesta memiliki batasan usia. Bukan hanya kedua hal itu yang menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan loh guys. Satu hal ini juga menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan, yaitu adanya radiasi gelombang mikrokosmis yang sudah diperkirakan oleh model yang bermula dari teori Big Bang. Kita sampai ke teori yang ketiga guys, yaitu teori mengambang dan memampat. Teori mengambang dan memampat dirancang oleh Fred Hoyle. Ia berasal dari Inggris dan merupakan orang yang ahli dalam bidang astrofisika. Dalam teori ini, kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Isi dari teori mengambang dan memampat adalah dada suatu siklus yang terjadi di alam semesta. Setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau mengembang dan satu masa kontraksi atau memampat.
Nah guys, setiap satu siklus itu membutuhkan waktu yang cukup lama loh, yaitu sekitar 30 miliar tahun. Dalam teori ini, ekspansi tersebut terjadi karena adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membangun unsur-unsur lain yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita masuk ke teori alam semesta kuantum sebagai teori keempat. Pada tahun 1966, teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lane Craig. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Nah, teman-teman, saya mohon maaf ya jika yang saya jelaskan kurang lengkap dan kurang detail. Saya dan teman-teman saya pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.